Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Mengapa kepercayaan masyarakat terhadap Polri terus menurun? Apakah ini karena kurangnya pengawasan? Atau Polri telah berubah menjadi alat politik penguasa? Mari kita bedah isu ini dengan tuntas dalam sebuah topik reformasi Polri, tantangan mengembalikan fungsi sebagai pelindung, bukan alat kekuasaan. Saudara, diskusi tentang reformasi Polri kembali mencuat setelah berbagai kasus kontroversial yang melibatkan aparat kepolisian, mulai dari kasus Sambo hingga tragedi Kanjuruhan Polri ataupun keterlibatan di dalam jaringan narkoba di Jawa Timur. Sebagai institusi yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat, kini sering dipersepsikan sebagai alat kekuasaan yang lebih melayani penguasa dibandingkan rakyat. Isu ini bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah politik dan tata kelola institusi negara. Salah satu akar masalahnya adalah kewenangan Polri yang luar biasa besar tanpa pengawasan yang memadai. Setelah reformasi 1998, Polri dipisahkan dari TNI untuk memperkuat perannya sebagai institusi sipil. Namun pemisahan ini menciptakan kekuatan baru yang sayangnya kurang terkontrol. Polri dapat membuat peraturan, melaksanakan dan mengawasi aturan tersebut sendiri. Suatu situasi yang rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Kritik terhadap fungsi Polri saat ini. Sebagai alat negara, Polri idealnya netral dan fokus pada perlindungan masyarakat. Namun berbagai fakta di lapangan menunjukkan bahwa Polri sering digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Cepatnya penanganan kasus yang melibatkan kritik terhadap pejabat publik dibandingkan lambannya penanganan kasus-kasus yang merugikan masyarakat seperti Kanjuruhan atau kilometer 50 semakin memperkuat persepsi ini. Dalam diskusi terbaru disebutkan bahwa reformasi Polri tidak hanya harus berfokus pada reformasi individu, tetapi juga reformasi struktural. Polri dianggap memiliki struktur yang menyerupai militer dengan komando dari atas ke bawah yang sangat kuat. Hal ini membuat proses penegakan hukum seringkali bersifat sepihak tanpa mekanisme check and balance yang efektif. Tantangan dalam reformasi Polri. Ada beberapa tantangan utama
yang dihadapi dalam upaya mereformasi Polri. 1. Pengawasan yang lemah. Kompolnas yang seharusnya menjadi lembaga pengawas eksternal seringkali dianggap tidak efektif. Sebagai lembaga yang berada di bawah Menko Polhukam, kewenangannya terbatas hanya pada pemberian saran, tanpa kemampuan untuk memberikan sanksi nyata terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian. 2. Budaya militeristik. Meski sudah menjadi institusi sipil, Polri masih menerapkan banyak aspek budaya militeristik, mulai dari pola pelatihan hingga struktur organisasi. Hal ini mempengaruhi bagaimana Polri berinteraksi dengan masyarakat yang lebih sering dianggap sebagai pihak yang harus diatur daripada dilindungi. 3. Kepentingan politik. Polri seringkali menjadi alat politik bagi penguasa. Hal ini telah dibuktikan selama pemerintahan Joko Widodo, di mana keberpihakan Polri terhadap berbagai kasus di pemerintahan sangat kelihatan. Banyak kasus yang menunjukkan bagaimana Polri digunakan untuk menekan lawan politik atau melindungi kepentingan tertentu yang berada di pihak pemerintah. Hal ini tentu sangat merusak citra Polri di mata publik, dan itu memang berlangsung selama 10 tahun terakhir. Langkah menuju reformasi Polri. Untuk mengembalikan Polri ke fungsi utamanya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, diperlukan langkah-langkah konkret. 1. Reformasi struktural. Sistem komando yang menyerupai militer perlu diubah menjadi sistem yang lebih demokratis dan akuntabel. Pemisahan fungsi antara penegakan hukum dan pengayoman masyarakat juga perlu dilakukan. 2. Penguatan pengawasan eksternal. Kompolnas atau lembaga pengawasan lain harus diberikan kewenangan yang lebih besar, termasuk kemampuan untuk memberikan sanksi dan menegur pimpinan Polri. 3. Peningkatan kesejahteraan aparat. Untuk mengurangi peluang penyalahgunaan kekuasaan, kesejahteraan aparat kepolisian perlu ditingkatkan. Hal ini termasuk gaji yang layak, fasilitas kerja yang memadai. 4. Perubahan budaya organisasi. Polri perlu meninggalkan budaya militeristik dan beralih ke budaya organisasi yang lebih humanis dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dengan demikian, profesionalisme itu menjadi kebutuhan utama. 5. Penghapusan konflik kepentingan politik. Polri harus benar-benar dipisahkan dari pengaruh politik praktis. Harus dijauhkan dari pengaruh kekuasaan politik penguasa. Ini penting untuk menjaga netralitasnya sebagai institusi penegak hukum. Hal ini selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, maka kekuasaan mengendalikan Polri. Saudara sekalian, bagaimana menurut Anda kajian yang kami persembahkan kali ini?
Langkah apa yang paling mendesak untuk mereformasi Polri? Apakah Polri masih bisa menjadi institusi yang benar-benar melindungi rakyat? Tulis opini Anda di kolom komentar. Sambil kita berusaha tetap menjadikan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan sebagai wadah diskusi yang kritis dan konstruktif untuk Indonesia yang lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang terlibat dalam diskusi penting kita. Aktifkan lonceng notifikasi agar Anda mendapat pemberitahuan ketika kami menayangkan video berikutnya. Salam opini kebangsaan dari PJP Ginting Channel. Terima kasih.